Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang untuk R&D ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan goodwill ya. Ini tadi 12.000 ya karena dia impairment 12, berarti ya kita harus akui impairment 12 ya. Kebetulan di sini dia goodwill cuma 13 ya, berarti dia nanti pertama kali itu kan yang harus kita impair itu kan goodwill dulu. Ya, seperti itu. Oke, terus lanjutannya ya kita masuk ke R&D ya. Research and Development. Oke, jadi kalau untuk R&D research and development cost ya. Research cost must be expensed as incurred. Ya, jadi riset itu harus di expense ya, harus langsung diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. Development cost may or not be expensed as incurred ya. Dapat ya, boleh atau tidak ya dijadikan expense. Capitalization begin when the project is far enough along in the process, such as the economic benefit of the R&D. Project will flow to the company. Ya, the project is economically viable. Ya, jadi artinya di research and development ini, jadi riset tadi diakui. Jadi kalau fase ya riset, fase R ya, itu dianggap sebagai expense ya. Fase development itu di-capitalize ya. Capitalize itu berarti artinya diakui sebagai aset ya, sebagai intangible asset ya. Oke. Di sini research activity itu apa sih contohnya gitu ya. Oke. Misalkan kalau riset itu berarti ya dia baru tahap misalkan pencarian data ya. Itu berarti tahap riset. Ya misalkan original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. Ya. Jadi original and planned investigasi ya with the prospect of gaining. Laboratorium riset, misalkan contohnya adalah riset laboratorium gitu ya. And to discover all new knowledge, searching for application of new research finding. Jadi ini baru tahap awal lah kalau riset gitu ya. Gitu. Misalkan di laboratorium dia masih mencari obat COVID tuh ya, dia masih neliti gitu ya. Oke. Lalu kalau development, application of research finding or other knowledge to plan design for the production of new sustainable or substantially improved material, device, product, process, system or services before the start of the commercial production. Jadi dia kalau development itu intinya dia udah intinya kalau development itu ya dia udah ketemu ya kayak daminya gitu loh ya. Jadi sudah ada temuan yang perlu dikembangkan lagi. Jadi ada misalkan kayak dulu mobil SMK gitu ya, sudah ada tuh daminya mobil SMK, tapi masih harus di-develop lagi ya, dikembangkan lagi apakah ini aman atau tidak gitu ya. Nah, itu berarti tahap development. Jadi sudah ada ketemu daminya gitu loh. Conceptual formulation and design of possible product or process alternative, construction or prototype, and operation or pilot plant. Jadi udah ada prototipenya gitu. Ya, sudah ada temuannya dari hasil penelitian. Nah, itu berarti tahapnya development. Ya, karena secara ekonomik dia udah ada. Oh, misalkan saya nemuin obat ini nih, COVID, udah ketemu nih, tapi belum dicoba gitu loh, belum diuji coba. Nah, itu berarti udah mulai masuk ke tahap development. Gitu ya. Nah, nanti ya maksudnya ya.
Nah, jadi tahap development itu ya itu nanti bisa diakui sebagai aset ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Ciri-ciri dari tahap development ini saya langsung ambil di PSAK-nya deh. Sebentar, saya mute dulu. Oke, ini contoh apa? Kalau dari saya ambil dari PSAK ya bahasanya ya. Apa sih pengembangan ya? Pengembangan adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem atau jasa yang baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Ya, oke, jadi penerapan gitu ya temuan. Jadi temuan penelitian itu udah nemuin penemuan, tapi setelah itu harus dikembangkan lagi. Ya, oke. Penelitian adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Ya, oke. Nah, terus nih tahap pengembangan cirinya apa aja? Aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan diakui jika dan hanya jika entitas dapat menunjukkan seluruh hal berikut ini. Jadi semua hal berikut ini harus terpenuhi supaya bisa diakui sebagai tahap pengembangan. Yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud. Ya, jadi sehingga aset tersebut dapat digunakan untuk dijual. Jadi secara teknis prototipenya itu ya nanti bakalan bisa kejual nggak gitu loh, memiliki economic viability nggak gitu ya. Intensi untuk menyelesaikan, ya kita ada intensi untuk nyelesain pengembangannya nggak? Kalau nggak ya berarti bukan tahap pengembangan kalau nggak mau nerusin. Kemampuan untuk menggunakan atau menjual, ya hasil dari penelitian tersebut ya ada kemampuan nggak kira-kira untuk kita jual nantinya. Bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan, ya. Oke, menunjukkan misalkan ada nggak pasarnya, misalkan obat COVID udah pasti ada pasarnya gitu ya. Oke, kita identify seperti itu, ya. Tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya lain untuk menyelesaikan. Ya, kita punya modal nggak untuk menyelesaikan ya kelanjutan dari pengembangan ini, ya. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran, ya. Bisa nggak kita ukur pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dalam tahap pengembangan. Nah, itu ya ciri-ciri dari tahap pengembangan. Paham ya? Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan terkait dengan R&D? Oke, kalau nggak ada, nih contohnya misalnya ya pada tahun 2021 ya PT ABC ya melakukan kegiatan R&D ya, dalam rangka menemukan obat COVID-19 misalnya itu ya selama Januari ya sampai Juni ya dikeluarkan biaya riset besar 100.000. Ya, pada bulan Juli ya ditemukan hasil riset ya dan bukan hasil riset berupa prototipe ya berupa prototipe ya berupa prototipe ya obat COVID yang masih harus dikembangkan. Bukan hasil riset berupa prototipe obat COVID yang masih harus dikembangkan. Ya, oke. Berarti selama pengeluaran ya yang oke. Jadi hasil temuan riset tersebut ya misalkan memenuhi berarti 6 kriteria ya tahap pengembangan sesuai PSAK 19. Ya. Oke. Pengeluaran selama tahap pengembangan adalah misalkan katakanlah 400.000. Ya, dari bulan Juli sampai Desember 2002. Maka jurnalnya berarti
Ya, Januari sampai dengan Juni, berarti jurnalnya apa? Research expense aja langsung ya. Ada cash besar 100. Oke, ya. Terus selanjutnya development. Nah, ini berarti aset ya, bukan development expense tapi development ya. Development ini sebagai aset ya pada cash. Ini berarti di bulan Juli ya. Juli sampai dengan Desember. Ya, sebesar berapa? 400.000. Gitu ya. Nanti development ini akan diamortize ya. Oke. Development akan diamortisasi ya selama masa siklus dari obat yang dihasilkan. Kan yang namanya obat itu kan punya siklus ya. Misalkan kayak mobil misalkan Kijang Innova ya tipe 1. Nah, itu kan dia punya siklus produknya sampai dikeluarkan Kijang Innova 2 gitu ya dan seterusnya. Nah, itu kan dia ada siklusnya ya. Nah, berarti selama obat ini siklusnya itu berapa tahun kira-kira gitu ya. Nah, itu nanti kita amortisasi development-nya tersebut. Ya. Oke, sampai di sini ada komen dulu. Nah, ini coba ya kita kerjakan. Counting for R&D. Oke, di sini nih coba ya. Terkait dengan R&D kan ya cost-nya itu ada material, ada bahan baku ya, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, bahkan dia membeli intangible juga gitu ya, kontrak services, indirect cost dan sebagainya. Nah, ini coba kita lihat ya. Illustration, sample R&D expenditure and their accounting treatment. Construction of long-range research facility for use in current and future project. 3-story, 400 square foot building. Oke, accounting treatment-nya gimana kira-kira? Dia mengkonstruksi long range research facility, fasilitas nih, ya, in the current and future project. Jadi dia 3-story, berarti dia 3 tingkat gitu ya, 400.000 ya meter persegi. Berarti accounting treatment-nya ini diakui sebagai apa? Diakui sebagai apa? Expense. Expense? Research expense. Research expense. Yakin? Yakin diakui sebagai research expense? R&D expense. R&D expense? Coba ya, kita lihat. Jawabannya adalah kita akui sebagai capitalize and depreciate as a R&D. Jadi kita di-capitalize dulu. Jadi jangan langsung R&D. Capitalize artinya apa? Ini kan kita beli long range fasilitasnya dulu kok. Kayak bangunannya gitu kan. Berarti aset dulu, aset tetap. Nah, nanti baru depresiasinya dianggap sebagai R&D expense, ngerti nggak? Gitu. Kan beli aset tetap. Kalau aset tetap kan, kalau beli aset tetap kan nggak langsung expense kan? Ya, beli bangunannya dulu kita akui. Setelah itu nanti dari depresiasi bangunan tersebut baru kita akui sebagai expense, gitu ya. Okay. Acquisition R&D equipment for use and current project only. Ya, kalau di sini kan tadi fasilitasnya untuk current dan future project. Tapi kalau ini equipment-nya hanya digunakan untuk current project only, hanya untuk ya current project. Berarti kita apa nih? Sebenarnya sama juga, equipment dulu capitalize, baru kita anggap sebagai expense gitu ya, sesuai dengan periode nanti research-nya ya. Oke. Ya. Kalau di sini bilang expense immediately. Kalau boleh juga, tapi bagusnya lagi dianggap dulu sebagai aset, baru nanti di-expense-kan gitu ya. Gitu. Dianggap sebagai biaya selama karena kan pasti ada periodenya gitu ya. Gitu. Ya. Kan yang namanya research itu kan nggak sebulan, pasti kan lama gitu ya. Jadi anggap dulu sebagai aset, ya nanti baru diakui sebagai expense ya, untuk depresiasinya. Ini juga sama ya. Yang nomor 3 berarti for use on current and future R&D ya, sama capitalize and depreciate R&D. Purchase material for use on current and future R&D project. Ya berarti dianggap dulu sebagai material,
Nanti berapa yang digunakan untuk expand, ya berarti inventory and allocate to R&D project, expand as consume, ya sesuai dengan yang dipakai, betul nggak? Gitu ya. Salary of research staff designing new laser bond scanner, berarti ini langsung dianggap sebagai research expand, gitu ya. Research cost incurred under contract with New Horizon and billable monthly, ya. Research cost incurred under contract with New Horizon and billable monthly. Jadi dia biaya research gitu ya. Dan bisa ditagihkan secara bulanan. Berarti dia langsung record as receivable. Ya, research cost incurred under contract with New Horizon and billable. Jadi ibaratnya dia tuh sebenarnya perusahaan yang melakukan riset atas suruhan perusahaan lain. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Dia tuh melakukan, kan banyak tuh sekarang lembaga-lembaga riset ya. Ya, misalkan riset siapa nih yang bakalan maju di 2024, elektabilitasnya yang tinggi siapa? Nah, itu di riset. Nah, itu berarti kita nyuruh pihak lain untuk melakukan riset. Nah, berarti si pengelola risetnya itu ya dia akui sebagai piutang nanti kan, piutang pendapatan. Ini belum. Material, labor, and overhead cost, prototype laser scanner. Ini langsung ya. Expand immediately as R&D. Ya. Oke. Bahan baku, tenaga kerja, overhead cost. Ya. Cost of testing prototype and design modification, economic viability not achieved. Cost of testing prototype, jadi prototype itu testing tapi belum ada economic viability. Ya, udah ada temuan tapi secara ekonomis itu belum terlihat ya, berarti masih dianggap sebagai expand. Ya. Legal fee to obtain patent of new laser scanner. Ya. Jadi biaya legal untuk memperoleh paten on new laser scanner. Nah, ini kita lihat, ini sebenarnya tergantung ya, legal fee to obtain patent on new laser scanner. Ya, patennya itu diperoleh secara internal atau dia beli dari luar. Ya, oke, jadi tergantung. Kalau dia capitalize as patent and amortize as to overhead as part of cost of goods. Jadi kalau ini berarti asumsinya adalah patennya itu dia beli ya. Patennya dia beli dari luar, terus di situ ada biaya legal fee-nya, berarti di-capitalize sebagai paten juga ya, berarti sebagai biaya tambahan paten. Ya, sebagai tambahan dari aset paten. Executive salary berarti R&D langsung expand. R&D expand maksudnya cost of marketing research to promote new laser scanner. Ya, ini berarti marketing. Marketing itu berarti marketing research to promote new laser scanner. Ya. Oke, berarti dia expand as operating expense. Ya, ini berarti biaya operasional ya kalau ini ya, marketing. Engineering cost incurred to advance the laser scanner to full production stage. Economic viability achieved. Apa nih kira-kira? Sudah ada economic viability achieved. Capitalize as R&D, Pak. Ya, capitalize ya. Oke. Ya, tadi saya dapat info nih dari Mbak Popi nih. Kalau misalkan ada yang mau ikut lombanya, langsung hubungi Mbak Popi ya. Agar uang pendaftaran nanti di reimburse. Dan jika juara dapat konversi SKS. Nah, lumayan. Ya. Ada konversi SKS nantinya. Oke. Berarti ini expand as operating expense, capitalize as R&D. Ya, oke. Kan dibilang engineering ya, cost incurred to advance the laser scanner to full production stage ya. Berarti dia di capitalize ya karena dia masih tahapnya development ya, capitalize as R&D ya. Oke. Engineering cost incurred to advance the laser scanner to full production stage ya. Oke. Cost of successfully defending patent on laser scanner. Ya, biaya untuk mempertahankan paten. Misalkan kita punya paten, misalkan kan banyak tuh di surat kabar ya, kita punya merek Gucci misalnya gitu ya, tapi banyak di Mangga 2 dijual Gucci KW misalnya gitu. Nah, kita menuntut penjualnya itu untuk penjual Gucci KW itu gitu misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kita dalam rangka mempertahankan paten gitu ya. Nah, itu kita akui, kita capitalize. Ya. Jadi artinya biaya untuk mempertahankan aset intangible kita itu kita kapitalisasi. Jadi kita anggap sebagai aset. Commission to sell staff marketing new lesson. Nah, ini langsung operation ya. Oke.
Nah, ini tadi ya, startup cost for the new operation, initial operating losses, advertising cost ya. Oke. Jadi kalau misalkan perusahaan startup gimana gitu ya. Startup cost for new operation. Jadi dia pada saat pendirian perusahaan kan pasti perlu biaya. Initial berarti perlu bakar-bakar duit gitu ya, kayak Gojek pertama kali dia murah gitu ya. Oke. Ya, karena dia masih mencari pelanggan. Ya, supaya orang taruh aplikasinya di handphone masing-masing. Advertising cost gitu ya. Nah, itu langsung dianggap sebagai expense. Oke, coba kita lihat di sini ya. Contohnya, compute the amount to be reported as research and development expense. Ya, compute the amount ya to be reported as a research and development expense. Coba kita lihat ya. Ini yang dianggap sebagai expense aja berarti ya. Cost of equipment acquired that will have alternative uses in future R&D project over the next 5 years. Apa nih? Cost dari equipment acquired that will have alternative uses in future R&D project over the next 5 years. 330. Berarti yang kita anggap sebagai expense yang mana? 330 bagi 5 harusnya ya. Nah, betul ya. Berarti hanya 66. Berarti yang depresiasinya dianggap sebagai R&D ya. Tapi 330-nya di awal dianggap sebagai aset, betul nggak? Gitu. Ya. Kayak tadi kan. Material consumed in R&D project, ya ini masuk ya. 59. Consulting fee to outsider for R&D project masuk ya. Personnel cost involved R&D project masuk. Indirect cost reasonably allocable R&D project masuk langsung ya. Material purchase for future R&D project. Nah, itu tergantung dari konsumnya gitu ya. Oke. Belum. Kalau belum dikonsumsi berarti belum masuk sebagai expense ya kan? Oke. Nah, berarti totalnya 403. Oke. Company should disclose the total R&D cost charged to expend each period. Ya, research and development ya. Ini misalnya dalam pengungkapan gitu ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan dulu sampai sini?